kontribusi majelis pada hari ini, yaitu dari hamba Allah sebesar Rp50.000. Semoga mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa li masyayikhina ajma'in, khususan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas wal Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad Ibu dan Nur Hannah Dalhar usulihim wa buraihim wali ashabi wilayah bihadil baladah usulihim wa buraihim. Dan Fatihah juga untuk kita semua yang hadir di perkumpulan ini, berikhtiar untuk istiqomah. Mudah-mudahan Allah karuniakan rahmat khusus untuk kita semua, hidayah dan petunjuk yang terus menerus, bimbingan nazrah daripada guru-guru kita untuk kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini suara saya begini, minta maaf ya. Saya minta ridho dunia akhirat karena keterbatasan ini ya. Bukan saya yang mau, tapi mungkin karena aktivitas yang terlalu banyak. Wajar kalau di telepon tuh orang mencari, Pak ustazahnya ada nggak gitu. Padahal saya sendiri yang jawab. Gak cocok banget casing dengan suara ini, gak cocok banget. Ini gimana nih, mau di video, mau direkam atau bagaimana dengan suara yang seperti ini? Nanti dilihat dulu ya kelayak pantasannya ya Mas Arya. Kita berada di halaman berapa? 30 ya. Ya. Sebagaimana pekan-pekan biasa ketika kita meneliti, menelaah, mempelajari tentang kitab Risalatul Mu'awanah, kitab yang disusun oleh seorang ulama besar, seorang wali. Ini saya selalu panas dingin ya, selalu gemeteran ya. Tapi kita di tahap yang pertama kita sama-sama berikhtiar ya, berikhtiar untuk mengetahui ilmunya, untuk kemudian kita berusaha berjuang bersama untuk mengamalkannya ya. Wiritan yang berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah bahwa Al-Quran itu samudra yang penuh dengan permata baiduri ya. Al-Quran adalah samudra yang penuh dengan permata, di halaman 30 ya.
Nanti ada saya ringkaskan catatan khusus tentang surah-surah apa yang dianjurkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk diamalkan di waktu-waktu khusus, di malam-malam tertentu, ataupun di setiap malam, ataupun di nanti ada pagi dan sore ya, di bagian akhir. Waktu kita kurang lebih 10, 20, 45 menit ya, insyaallah cukup. Kita ulang sedikit. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah bagaikan samudra luas yang dari kedalamannya dapat diperoleh permata-permata ilmu dan mustika-mustika pemahaman. Ketemu? Ya. Barang siapa dari kalangan kaum muslimin terbuka baginya jalan pemahamannya akan berlanjutlah baginya cahayanya serta meluaslah ilmunya. Jadi maksudnya diantaranya adalah ketika seorang muslim sudah dibukakan jalan untuk memahami Al-Quran, maka kemudian terus menerus cahaya permata, cahaya kilauan, cahaya mustika itu akan bergelimangan di dalam jiwanya, di dalam dirinya ya, meluas ilmunya terus menerus. Ia tidak akan merasa bosan ya, cirinya ya. Tanda bahwa seseorang telah dibukakan jalan untuk memahami Al-Quran, tanda-tanda bisa ditulis. Tidak akan merasa bosan membacanya. Di malam maupun di siang hari ya. Malam dia juga baca, siang juga dia baca. Kenapa bisa seperti itu? Ya, Imam Haddad sampaikan sebab dengannya, maksudnya Al-Quran itu ia telah mencapai tujuan dan meraih segala idaman, cita-citanya sampai di situ. Dengan Al-Quran itu cita-citanya bisa sampai, keinginannya bisa terkabul. Tujuannya sampai, doanya diijabah, kebutuhannya terpenuhi. Maksudnya begitu ya sayangnya. Ya itu ya tulisannya tuh. Meraih segala idaman, cita-cita, keinginan, tujuan, harapan ya, dengan berkat Al-Quran itu. Ya, dibukakan jalan pemahaman berkah Al-Qurannya, sehingga dia terus menerus, malamnya dia baca, siangnya dia baca, malamnya, karena dia terbuka pemahaman. Sederhana saja ya.
Sederhana saja, terbuka jalan pemahaman untuk mengetahui, mengerti bahwa Al-Quran penuh dengan keberkahan yang bisa menjadi salah satu wasilahnya untuk mencapai tujuan hidupnya, doanya, keinginannya, kebutuhannya. Walaupun secara akal manusia rasanya tidak mungkin tercapai. Banyak kita membuktikan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia Al-Qur'annya, yang dekat dengan Al-Qur'an, mereka senantiasa bilang berkah Al-Qur'an. Bisa berangkat haji berpuluh kali. Ada orang yang masih hidup sampai sekarang. Orang yang sudah banyak mengalami syahadah dengan Al-Qur'annya, persaksian dengan Al-Qur'an. Kita ini mengetahui, kita ini meyakini, tapi kita sekarang mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, kapan kita mengalami hal seperti mereka? Tentu kita harus mulai ya dari sekarang belajar ilmunya ya. Mudah-mudahan berkah bimbingan guru-guru kita Allah beri kemudahan. Begitulah sikap seorang murid yang benar, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Jadi kalau orang belum bisa terbuka jalan pemahaman untuk dekat dengan Al-Quran, maka belumlah bisa dikatakan sebagai murid yang benar. Kita baru belajar menjadi murid yang benar. Telah berkata Asy-Syaikh Abu Madian radhiyallahu an rahimahullahu taala, seseorang tidak menjadi murid yang sejati sampai ia mendapati dalam Al-Quran seluruh idaman hati. Idaman hati maksudnya seluruh keinginannya. Mendapati di dalam Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Dan hendaknya engkau jangan meninggalkan. Nah ini yang akan menjadi catatan khusus kita. Imam Haddad menganjurkan kita untuk tidak meninggalkan, jangan meninggalkan surah-surah dan ayat-ayat tertentu yang dalam berbagai riwayat hadis telah dianjurkan membacanya di dalam waktu-waktu khusus, antara lain. Dengarkan saja dulu, simak, nanti ada bagian yang perlu dicatat yang sudah saya ringkaskan. Setiap malam membaca surah As-Sajdah, surah Al-Muluk, surah Waqiah, surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Setiap malam ada 4 surat yang dibaca. Jangan ditulis dulu ya, nanti ada bagiannya. Dan demikian pula juga surah Ad-Dukhan setiap malam Isnin, malam Senin dan malam Jumat ya. 2 pasal yang ketiga. Dan demikian pula surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat ya. Surah Al-Kahfi malam Jumat dan malam Jumat. Surah Al-Kahfi bukan sebagian surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Berarti malam Jumat 1 surah, hari Jumatnya 1 surah.
Ustazah aja selama ini kami bagi dua Ustazah. Separuhnya di malam, separuhnya di siang. Boleh nggak Ustazah? Boleh. Siapa yang larang? Ya. Tapi anjurannya, kalau kitab itu di halaman 47 ya. 47 ya sayangnya ya. Saya tidak itu agak lebih mahal kitabnya. Ya gitu. Tapi sama, ya sama. Pinter cari kitabnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Kitab yang cetakannya itu maksudnya ya. Berapa sudah? Yang setiap malam Senin. Yang ketiga, pasal yang ketiga, malam Jumat dan hari Jumat. Nah, pasal yang keempat. Dan apabila mungkin, bacalah pula ketujuh surat yang disebut Al-Munjiat. Ada 7. Munjiat ini penyelamat. Ya. Surah apa aja itu? Nah, yang pertama surah As-Sajdah. Yang kedua Yasin. Ketiga Ad-Dukhan. Yang keempat Waqiah. Yang kelima Al-Muluk. Yang keenam Ad-Dahar. Ad-Dahar itu surah Al-Insan ya. Surah Al-Insan. Ad-Dahar surah Al-Insan. Terus yang ketujuh Al-Buruj. Al-Buruj. Setiap malam. Ya, setiap malam. Oh, berat nggak? Oh, nggak tahu berat ringannya kalau kita tidak mencoba. Ya, kita baru tahu sesuatu itu berat atau ringan, pahit atau manis, ya, atau asam atau asin. Kalau sudah merasakannya, kita tidak akan pernah tahu hasilnya kalau kita tidak mencobanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, 7 ya itu ya. Itu setiap malam. Kata Imam Abdul Anwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, beliau menganjurkan setiap malam. Sebab terdapat pahala yang besar padanya, yang sampai di situ beliau sampaikan. Dan pada setiap pagi dan sore, ya, yang pertama tadi ada yang setiap malam, yang ada 4 saja. Yang kedua, pasal yang kedua ada malam Senin, malam Jumat. Pasal yang ketiga ada malam Jumat dan hari Jumat. Pasal yang keempat tambahan Al-Munjiat setiap malam. Pasal yang kelima. Yang kelima adalah pada setiap pagi dan sore hari. Ada amaliyah Quran pagi dan sore hari. Apa itu? Di sini tulisannya membaca beberapa ayat pertama surah Al-Hadid dan beberapa ayat penutup surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr yang kita baca di Maulid di Ratib Al-Attas, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Nah, itu surah Al-Hasyr itu penutup 4 rakaat, 4 ayat. Di sini dituliskan beberapa ya. Nah, kalau Al-Hadid ya karena sangat banyak fadilah, keutamaan, keistimewaan sebagaimana yang ada dinukil di dalam Al-Qur'an. Ummul Qura Firdaus yang barusan diterangkan tadi oleh saudara kita, itu ada fadilah surah Al-Hadid. Ada enggak? Masih? Ada enggak fadilah surah Al-Hadid di dalam? Enggak ada. Oh ya.
Karena ada beberapa khasiat-khasiat surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Tadi saya pikir ada surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu banyak sekali fadilahnya, maka anjurannya adalah untuk membaca ke 29 ayat itu. Ya, pagi dan sore, keren ya. Imam Haddad tidak jelaskan di dalam kitab ini fadilah-fadilahnya, tapi beliau anjurkan jangan tinggalkan. Seorang ulama kabir, ulama besar, seorang kutub wali ya kutubnya para aulia, tentu tidak sembarangan ketika menasehatkan, memberikan anjuran jangan ditinggalkan setiap hari dan malam ini surat-surat ini dipilihkan oleh beliau. Tentu yang teristimewa untuk kita amalkan dan buahnya pun tentu kita akan dapatkan yang teristimewa. Lagi-lagi tidak akan pernah kita tahu sirnya, hasilnya kalau kita tidak mencobanya. Ya. Pasal yang ke berapa tadi? 5 ya. Surah Al-Hadid dan beberapa 4 ayat ya, di antaranya 4 ayat penutup di surah Al-Hasyr serta Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali dibacanya. Itu pagi sore. Dan pada waktu hendak tidur, pasal yang ke-6, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan Al-Kafirun. Jadikanlah, kata Imam Haddad, hal itu sebagai penutup kata yang engkau ucapkan. Tangan bisa bepander lah. Saya tanya, tangan bisa bicara enggak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa Mas artinya? Pada saat mulut dikunci ya. Siapa yang mau bicara? Tangan. Dikira di yaumil akhir aja, sekarang kita bicara pakai tangan. Mau ulah pulang status, baca pulang tadi Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kursi, Kafirun, supaya kata Imam Haddad ini menjadi penutup kata yang engkau ucapkan. Wah, ini kan dimuntung aja berkata-katanya, tapi juga lewat dikira al-yawma nakhtimu ala afwahihim tadi di surah Yasin. Ya itu, kelak pada hari mulut dikunci ya, tapi kemudian tangan berbicara. Sekalinya ada HP ya, dulu zaman SMS saja, sekarang WhatsApp, stiker-stiker, foto-foto, video bisa dikirim. Masya Allah, tabarakallah. Jam 3 sudah hari kada guring jual lagi. Talih waktu ya. Mau ulah pulang status. Baca ayat pulang Al-Falaq, An-Nas lawan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Kafirun pulang. 10 kali ada membaca. Mengatik pulang ya, jauhakan ya, karena itu menjadi wasilah kita masih berucap baik ya. Yang terakhir itu berikutnya wirid berupa mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nah sekarang catatannya ya, ringkasannya. Pasal yang pertama ya, yang pertama Ibu kasih di atas judul waktu
terus kemudian sebelah samping kanan dan samping kiri, satu samping kanan samping kirinya waktu, samping kanannya surat atau surahnya apa gitu ya, jadi nyaman. Ya, satu setiap malam. Yang di bawahnya waktu, tadi judulnya kan waktu ya. Nah, itu satu setiap malam. Catatannya, ya cara menulisnya saja dikasih tahu supaya mudah. Sebelah samping kanannya ada kan judulnya surat, bawahnya huruf A kecil. As-Sajadah. Bawahnya lagi B kecil, Al-Muluk. Tabarak ya. Bawahnya lagi C kecil, Al-Waqi'ah. Bawahnya lagi D ya, dal ya, Al-Baqarah ayat 285 286. 285 sampai 286. Itu pasal yang pertama. Bawahnya lagi nomor 2, pasal yang kedua. Malam Senin. Malam Senin. Ad-Dukhan. Sudah? Pasal yang ketiga. Ad-Dukhan yang di bawah surat ya, yang di samping pojok kanan. Yang ketiga malam Jumat. A kecil Ad-Dukhan. Kemudian B kecil Al-Kahfi. Sudah? Agak dipercepat sedikit cara menulisnya. Yang keempat, tadi malam Jumat ya. Yang keempat Jumat, hari Jumatnya. Al-Kahfi. Sudah? Pasal yang kelima. Ya. Tambahan. Setiap malam sempurnakan dengan 7 surat atau surah ya. Dalam kurung namanya 7 surat tadi Al-Munjiat. Jadi bukan hanya sholawat saja, ada sholawat munjiat. Sholawat munjiat tuh tahu ibu? Sholawat tunjina itu sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Nah itu sholawat munjiat, penyelamat. Nah ini 7 surat penyelamat ya. Apa itu? Yang pertama, tiap malam ya, tuh ada 7 suratnya. 1 As-Sajadah, 2 Yasin, 3 Ad-Dukhan, 4 Waqi'ah, Al-Waqi'ah, 5 Al-Muluk, 6 Ad-Dahar atau Al-Insan ya. Al-Insan, familiar dengan Al-Insan. Yang ketujuh Al-Buruj. Al-Buruj. Nah 7 itu. Kalau seumpama malam Jumat aja Pak Ustazah boleh? Boleh. Boleh. Yang pasti kalau kita sudah mengetahui ada tuntutan untuk mengamalkan karena sudah beisian ilmunya. Supaya kita terus tersambung dengan penyusun kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mendapatkan barokah daripada kitabnya beliau. InsyaAllah. Itu pasal yang kelima ya. Yang keenam.
setiap pagi dan sore. Berarti 2 kali ya dibacanya ya, pagi dan sore. Di bawah yang surat-surat, nah waktunya pagi dan sore. Di bawah yang surat-surat tulis A kecil Al-Hadid. Hadid. B kecil bawahnya 4 ayat penutup Al-Hasyr. 4 ayat penutup Al-Hasyr. Di bawahnya C kecil Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam kurung 3 kali. Masing-masing 3 kali. Waduh. Kalau ini bisa diamalkan udah lewat. Angin-angin buruk lewat, ya. Kiriman-kiriman begini begitu lewat, kecuali kiriman yang baik saja sampai ke kita. Ya, paham maksudnya ya? Ya, ini obat mujarab daripada Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad, penangkal dari segala macam keburukan. Pasal yang ke-6. 1 tadi yang setiap malam, 2 yang malam Senin, 3 malam Jumat, 4 hari Jumat, 5 tambahan, 6 pagi dan sore, 7 pasal yang ke-7 hendak tidur, 5 ya. Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Kafirun. Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan Al-Kafirun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tolong berkat Imam Haddad, berkat guru-guru kita yang membimbing, yang mendoakan, senantiasa menegur kita kalau kita salah, yang memperbaiki kehidupan kita untuk kita bisa bahagia selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Niyatil qabul wa tamammi kulli sulam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا فاطمة. السلام عليك يا أبا فاطمة. السلام عليك يا جد الحسن. السلام عليك يا جد الحسين. السلام عليك يا جد زينب. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك يا أم حسن. السلام عليك يا أم حسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا سيدة
Aminah binti Wahab. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Abu Zainab. Assalamu alaykum ya ummat Muhammad fi masyariqil ardh wa magharibiha al-ahya minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum ya ahlal badar. Assalamu alaykum ya Sayyidi Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Assalamu alaykum ya ahlal Uhud. Assalamu alaykum ya Sayyidi Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamu alaykum ya ahlal Baqi. Assalamu alaykum ya ahlal Ma'la. Assalamu alaykum ya ahlal Hajun wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaihi nahya wa la namut wa andu ba'du insyaallah ta'ala minal aminin bisiri nabi wa ali nabi bisiri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa